Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama video Pak B. Jadi pada video kali ini Pak B ingin lanjutkan membahas tentang makhluk hidup. Lanjutan untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas kelompok makhluk hidup atau kingdom makhluk hidup bakteri dengan protista. Kali ini Pak B ingin bahas tentang kelompok makhluk hidup atau kingdom makhluk hidup fungi atau jamur. Siapa di sini yang suka sarapan roti atau suka menggunakan kecap untuk menyedapkan atau menambah rasa pada makanan? Jadi tanpa kita sadari bahawa dua produk ini atau dua bahan ini atau bahan makanan inilah ya, roti dengan kecap ini dibuat dengan bantuan makhluk hidup dalam kelompok ini, yaitu dengan bantuan jamur atau fungi. Oke. Untuk fungi atau jamur, kita mungkin lebih enak mengenal dengan jamur saja ya. Jadi jamur ini memiliki ciri-ciri satu. Dia itu sudah merupakan atau sudah memiliki sel yang eukariotik. Jadi dia sudah jauh lebih baik daripada bakteri. Jadi sudah memiliki sel yang eukariotik. Kalau masih ingat kemarin apa sel eukariotik? Yaitu sel yang sudah memiliki membran inti sel. Otomatis selnya sudah memiliki inti sel dan dipastikan organel-selnya sudah ada selain inti sel. Jadi dia sudah lebih kompleks ya. Pertama, memiliki sel yang eukariotik. Yang kedua, dia tidak berklorofil. Sehingga dia tak bisa masuk ke kelompok tumbuhan. Jadi yang kedua, tidak berklorofil. Terus yang ketiga, dia memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin. Jadi dinding selnya itu tersusun atas zat kitin. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin. Ya. Jadi dia juga tidak bisa masuk tumbuhan karena tumbuhan itu dinding selnya dari selulosa. Tidak bisa masuk bakteri juga karena dinding sel bakteri dari peptidoglykan. Jadi dia berdiri sendiri, memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin. Terus yang keempat, dia ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Karena ada jamur yang berukuran mikroskopis dan ada juga jamur yang makroskopis. Yang kelima, untuk jamur yang berukuran makroskopis dan multiseluler itu, dia tubuhnya tersusun atas benang-benang yang disebut dengan hifa. Jadi hifa susun tubuhnya. Ada berapa? Ada tuh 5 ya. Yang keenam, sebagian besar dia berkembang biak dengan spora, walaupun ada yang berkembang biak dengan tunas atau fragmentasi. Selanjutnya yang ketujuh, biasanya kebanyakan hidup di tempat yang lembab. Kenapa begitu Pak B? Karena dia sifatnya tidak bisa berfotosintesis karena tidak punya klorofil. Yang selanjutnya juga didukung oleh kemampuan mencari makannya. Itu jadi ciri yang ke-8, yaitu dia bisa mencari makan dengan dua cara, yaitu kalau tidak saprofit, menguraikan sampah atau menguraikan sisa-sisa, atau sebagai parasit. Jadi itulah ciri-ciri fungi. Jadi atau jamur. Jadi kelompok makhluk hidup yang masuk dalam kelompok ini memiliki ciri-ciri seperti itu. Jadi kalau kita bisa ulangi, ciri yang pertama, satu, dia sudah bersel eukariotik. Yang kedua, dia tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, dinding selnya dari zat kitin. Yang keempat, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Sehingga ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Ya kan. Yang kelima, kalau yang multiseluler tubuhnya susun dari hifa misalnya kan. Yang keenam, apa tadi yang keenam? Yang keenam, sebagian besarnya berkembang biak dengan spora. Yang ketujuh, biasanya hidup di tempat yang lembab. Yang kedelapan, dapat mencari makan dengan cara menjadi saprofit atau parasit. Jadi sekianlah pembahasan kita hari ini tentang ciri-ciri dari kingdom fungi. Untuk selanjutnya Bapak Biak kemungkinan akan bahas lagi makhluk hidup yang lain. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.